Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Lagi pusing mikirin omnibus ya? Yuk kita obrolin sebentar. Kita cerita-cerita sebenarnya gimana sih yang dibahas di dalam omnibus law cipta kerja. Pertama, kita mau lihat sebagai dalam satu konstruksi yang besar. Kita pakai bahasa yang gampangnya aja ya. Pertama, kalau di dalam bab ketenaga kerjaan, ada hal yang perlu kita ketahui. Yang paling urgensinya besar adalah berkaitan dengan upah, berkaitan dengan pesangon, berkaitan juga dengan perjanjian kerja dan juga perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing atau alih daya. Kalau di bahasa undang-undangnya namanya alih daya. Kalau di bahasa populernya namanya outsourcing. Nah, pertama kita lihat dulu gini, bener nggak kan ada tuh yang hoax-hoax di masyarakat ya, yang dilempar itu. Bener nggak kita tidak punya upah minimum? Bukan tidak ada upah minimum. Upah minimum sebelumnya basisnya ada di tingkat kota kabupaten, terus ada upah minimum provinsi. Nah, kalau kabupaten kota yang menetapkannya adalah kepala daerah. Terus di provinsi juga sama, gubernur, kepala daerah gitu ya. Nah, makanya setiap daerah tuh bisa beda-beda berapa sih upah minimumnya. Nah, sekarang di dalam cipta kerja basisnya itu adalah upah minimum provinsi. Nah, ketika di upah minimum provinsi, gubernur sudah menetapkan, boleh nggak kalau ada kabupaten kota gitu yang ternyata upah minimum kabupatennya tuh jauh di atas kabupaten upah minimum provinsi, seperti contoh yang existing ya, yang sekarang teh Kabupaten Bekasi sama Pangandaran jauh itu teh bedanya. Jadi kalau semuanya kemudian harus ditarik ke provinsi, berarti nanti upah minimum di Kabupaten Bekasi jadi turun. Nah, kan ini kemudian jadi pertanyaan. Di dalam cipta kerjanya, kemudian kita lihat bahwa masih ada peluang untuk ada upah minimum kabupaten kota dengan catatan harus dipertimbangkan berdasarkan apa untuk kenaikannya ya nanti. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan ekonomi di daerah tersebut atau inflasi. Kalau PKS mengusulkannya dan inflasi. Nah, beda atau sama dan teh satu kata tapi implikasinya besar. Kalau dan berarti semuanya bareng-bareng kita menghitung perkembangan ekonominya di situ dan dengan ada inflasi. Jadi satu kesatuan pemikiran. Kalau itu cuma pilih salah satu, kalau atau mau soal perkembangan ekonominya atau soal inflasinya aja pilih gitu salah satu. Nah, tetap ada memang, tetapi tidak semua kota kabupaten ada. Kalau kabupaten kota ada, dia harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Nah, dasar penentuannya kan kalau ini tadi berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Kalau dulu termasuk ada yang sebut kebutuhan hidup layak, karena perkembangannya itu kan harus dilihat kebutuhan hidupnya pekerja yang baru masuk itu dengan tanggungan, katakanlah misalnya dengan ada tanggungan anak, terus yang lajang itu kan ada ukuran-ukurannya tuh, misalnya makannya sehari berapa dan seterusnya. Dulu pakai itu, sekarang udah nggak pakai itu. Jadi di rata-rata aja keseluruhannya gitu ya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh kita semua berkaitan dengan upah minimum itu. Kedua, ketika kita bicara soal perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kan kalau pemerintah ngejelasinnya gini, ini kan mau menghadapi industri 4.0. Industri 4.0, kita pasti mikirin ke depannya itu kan lebih banyak mesin. Orang akan dikurangin kan? Atau kerjaannya per project gitu. Sehingga memang kecenderungannya lebih besar dalam sistem kontrak atau kalau di sini namanya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu itu by project kalau kata anak sekarang gitu ya. Nah, by projectnya berapa tahun misalnya, ada project-project yang 3 tahun, 5 tahun gitu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan perjanjian kerja waktu tertentu itu. Nah, kalau kita di dalam yang lama, ketentuan yang lama itu perjanjian kerja waktu tertentu itu ada batasnya. Boleh diperpanjangnya cuma berapa kali? 1 kali gitu ya. Jadi setelah itu, 1 kali itu untuk durasinya 2 tahun.
udah misalnya sekarang nih udah 5 tahun, ada PKWT-nya namanya ya, perjanjian kerja waktu tertentunya 5 tahun, terus diperpanjang perjanjian kerja lagi jadi tambahin 2 tahun, udah segitu aja. Setelah itu gimana? Setelah itu semestinya ada ketentuan untuk mengangkat jadi pegawai tetap. Nah kalau pekerja tetap, nah kalau di kita yang di Cipta Kerja sekarang ini tidak ada pembatasan berapa kali memperpanjangnya gitu. Jadi itu yang perlu diingat sama kita semua, bahwa dengan demikian memang bisa jadi setiap pekerja itu jadi per term aja, per kontraknya aja gitu. Misalnya 3 tahun berhenti, 2 tahun berhenti. Terus yang menyebabkan perjanjian kerja waktu tertentu itu berhenti apa? Satu, karena emang udah waktunya. Tadi kan udah pas 3 tahun. Atau ternyata pekerjaannya udah selesai. Kalau sebelum 3 tahun, perjanjiannya tadinya 3 tahun sebelum perjanjian itu, maka harusnya dia berhenti, termasuk berhenti. Nah kalau berhenti, mestinya kemudian dapat kompensasi sisanya. Nah jadi ini bagian yang juga harus dipahami oleh semua, bahwa ada desain jangka panjangnya memang kecenderungannya kita melakukan sistem pekerjaannya sekarang lebih banyak dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, jadi kenapa tadi kita bisa lihat ya, kalau katakanlah gini PKWT ya, kamu misalnya bekerja di perusahaan saya, perjanjiannya 5 tahun, udah 5 tahun, terus break dulu barang setengah tahun lah misalnya, terus mau kerja dulu di tempat lain gitu ya, kan udah 5 tahun, terus baliknya pas ternyata betahan kerja sama Bu Ledia daripada itu, misalnya saya punya perusahaan, anggap aja gitu ya, balik deui, emang hitungannya dari tahun ke-6? Enggak, karena itu kontraknya terbatas waktu, maka hitungnya dari 0 lagi. Jadi bolak-balik menjumlahkan, tidak menjadi penjumlahan kumulatif totalnya sudah seberapa tahun, meskipun secara fakta kita kamu kerja sama perusahaan saya misalnya udah 11 tahun, tapi karena dipotong-potong ada kosongnya, itu bisa jadi perhitungannya tidak lagi dari menyambung. Misalnya udah 6 kosong setahun, misalnya masuk lagi, hitungannya masa kerja 0 lagi. Jadi jangan berharap dapat pesangon besar misalnya ketika PHK itu gitu. Jadi itu yang penting perlu dipahami oleh kita semua. Main game Sega Sonic aja nggak gitu-gitu amat kan. Nah itulah kira-kira contohnya begitulah gitu. Nanti mudah-mudahan bisa dipahami dengan lebih mudah. Nah kalau yang mau dibicarakan sesudah ini outsourcing atau disebutnya alih daya. Bedana naon cenah PKWT tadi perjanjian kerja waktu tertentu sama alih daya. Kalau PKWT kontraknya langsung sama individu. Misalnya kamu kerja di mana satu perusahaan A, berarti kamu dengan perusahaan itu dan bekerjanya langsung di perusahaan itu. Tapi kalau yang alih daya, misalnya ada kita nih sama perusahaan A. Sebenarnya kita daftar ke perusahaan A, perjanjian kerja kita sama perusahaan A, si perusahaan A sebenarnya bikin perjanjian untuk membantu pekerjaannya di perusahaan B gitu. Nah itu yang disebut sebagai outsourcing. Di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003, yang disebut outsourcing itu atau alih daya itu, dia nggak boleh yang proses produksi langsung. Contoh misalnya gini, kalau di rumah sakit itu yang di outsource-nya mang satpam gitu ya, atau kantin, atau tukang fotokopi misalnya di rumah sakit. Tapi tetap rumah sakit. Tapi kalau dokternya enggak gitu, nggak boleh dokter outsourcing gitu ya, karena itu kan isu core bisnisnya, isu besarnya adalah kesehatan. Nah, atau misalnya di perbankan itu dalam Undang-Undang 13 2003 yang undang-undang lamanya ya, eta teh apa ya coba kira-kira yang nggak boleh di outsourcing? Kasir, teller tuh ya, teller, kasir, sarua eta keneh. Nah, itu teh nggak boleh di outsource, yang boleh
Pak Satpam. Jadi yang tidak terkait langsung dengan proses yang ada di dalam itu. Kabayang tuh kalau misalnya ternyata di outsource, terus nanti kalau ada persoalan-persoalan misalnya ternyata nggak baik gitu kan, itu kan juga repot, merugikan nasabah, merugikan banknya. Terus juga mereka akan cepat sekali kan perpindahan karena tergantung perusahaan alih dayanya itu. Jadi ini yang buat kita menjadi catatan, semua pekerjaan bisa di alih daya. Nah, ketika kita bicara gini, naon sih hubungan anak jeung urang gitu kan? Nah, ini bayangin. Jadi buat kalian nih para milenial, jangan membayangkan masuk satu perusahaan misalnya terus kemudian jadi jadi pegawai tetap terus ya seperti orang tua kalian sekarang gitu. Nah, itu terus ada di situ. Karena bisa jadi gini, kamu daftar perusahaan A, terus ternyata sistemnya pakai PKWT. Udah di PKWT gini, ya udah 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti bisa diperpanjang, dievaluasi katanya gitu. Tapi PKWT itu nggak boleh pakai syaratnya percobaan, masa percobaan nggak boleh. Jadi udah jelas kontrak nasak itu. Terus habis gitu kalau dia alasannya biasanya kan evaluasi kinerja, bisa jadi kitanya bosan gitu ya, tapi terus kemudian itu bisa diberhentikan, pindah dan seterusnya. Nah, ketika bicara soal diberhentikan, kita lihat bahwa udah berhenti terus mulai kontrak lagi, biasanya masa kerjanya dihitung 0 lagi, kayak iklan kayak apa tuh kalau kita ke pom bensin ngisi ini dari 0 lagi ya gitu. Jadi kalau dibilang nanti kaitannya sama apa? Sama pesangon. Nah, ketika kita bicara sama pesangon nih, kan pesangon itu berdasarkan masa kerja. Nah, berdasarkan masa kerja, hari PKWT ya nganukur 3 tahun, selesai. Mau dapat pesangon ya pesangon masa kerjanya 3 tahun dong. Kalau diperbaharui lagi, perjanjian kerjanya mulai masa bekerjanya dari 0 lagi gitu dan seterusnya. Jadi nggak akan pernah sampai yang ditakutin pengusaha bayar 32 kali gaji ketika kemudian terjadi PHK. Waktu pesangon itu keluarnya kalau PHK, bukan pensiun, beda jadi ya. Nah, ketika kita bicara itu, kabayang tuh misalnya kalau udah dihitung-hitung nih sama saya, 24 tahun masa kerja baru dapat 32 gaji. Jadi kalau kurang dari itu nggak akan dapat ya. Pesangon itu komposisinya lama masa kerja pokoknya, terus kemudian tambahannya penghargaan masa kerja istilahnya. Nah, kalau kita lihat situ baru deh tuh 24 tahun kita dapat 32 kali. Terus supaya apa? Supaya nanti punya kesempatan untuk mencari. Tapi kebayang udah 24 tahun baru dapat 32 kali gaji. Kalau kepotong-potong misalnya 3 tahun, 4 tahun. Gini deh yang udah dihitung ya 5 tahun itu cuma dapat 6 kali gaji ya kalau di PHK. Nah, itu yang perlu dipahami sama kita semua, bahwa ada perubahan sistem yang tadinya kalau dia pegawai tetap yang terus-menerus bekerja di situ baru bisa berlaku yang pesangon. Nah, karena perubahan sistemnya yang katanya mau menyesuaikan dengan industri 4.0 itu, maka sistemnya sekarang jadi berubah. Nanti kita juga yang dikhawatirkan adalah berkaitan dengan job security. Kalau berhenti gitu ya, itu kalau kalian punya skill yang memadai, oke. Tapi kan ada banyak orang dengan segala keterbatasan. Orang di Indonesia saat ini nih, rata-rata lama bersekolahnya cuma sampai kelas 2 SMP. Karena cuma 8,9 tahun, nggak sampai kelas 3 SMP. Dengan kemampuan demikian, maka bargaining position-nya jadi lebih rendah gitu. Nah, ketika bargaining position-nya lebih rendah, kestabilan kemungkinan mereka setelah bekerja dalam PKWT-nya selesai mau pindah ke perusahaan lain belum tentu mudah, meskipun katanya bisa disertakan dalam jaminan kehilangan pekerjaan, memberikan pelatihan dan seterusnya. Kalau begitu terus-terusan sampai usia katakanlah hitung-hitung 40 tahun ya, dengan unskilled, itu resiko mereka untuk bisa mendapat pekerjaan lagi itu bukan perkara yang mudah. Jadi kita melihatnya dalam sebuah sistem yang menyeluruh keseluruhannya, bahwa ini sebenarnya menjadi satu problem ke depan buat kita. Nah, ini juga jadi cermatan, apalagi kalau dari draft 2 Oktober. Kenapa saya sebut draft 2 Oktober? Karena sampai video ini dibuat, saya belum menerima draft keseluruhannya. Maka kita melihat bahwa kalau di draft lama disebutkannya paling sedikit itu sampai nanti 32 kali, kalau yang di Ciptaker itu paling banyak
25 kali. 25 kali itu 19 kali dibayarkan oleh pengusaha, kemudian sisanya 6 kali itu dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Katanya sih dapat pelatihan juga, dapat pembayaran uangnya, dengan catatan orang ini terdaftar. Nah, kalau orang ini tidak didaftarkan, kan juga mereka tidak mendapatkan jaminan itu. Nah, jadi banyak sekali yang betulnya menjadi catatan di dalam bab tentang ketenagakerjaan. Nanti kita nyicil lagi, mudah-mudahan lebih jelas yang seterusnya.